Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Geo Kawarmana SEMM selaku dosen pengampu. Pada kesempatan ini, saya Virginia Putri Indranova dari kelas A012 Program Studi Manajemen akan menyajikan video laporan EAS Project Statiska Bisnis. Laporan ini berfokus pada analisis data sekunder mengenai kasus penyebaran HIV/AIDS dengan judul Analisis Kasus Penyebaran HIV/AIDS dan PIMS Triwulan 2, tinjau data provinsi di Indonesia periode Januari hingga Juni 2022. Dalam penelitian ini, saya akan menjelaskan secara mendalam mengenai studi kasus yang diambil dari sumber yang ada. Mari kita mulai video ini. Thank you for watching. Di sini saya mempunyai data HIV/AIDS atau ODH yang ditemukan dan Emplodermani ART di Provinsi Indonesia periode 2022. Sedikit info, Emplodermani ART itu adalah ODH yang mulai pengobatan antiretroviral terapi. Di sini saya ingin menyelidiki apakah ada korelasi antara HIV/AIDS ditemukan dengan Emplodermani ART. Sebelum menghitung korelasinya, saya ingin menggambar diagramnya. Seperti ini titik pada data yang saya gunakan. Pada titik ini bisa kita lihat bahwa korelasinya positif karena data HIV/AIDS ditemukannya naik dan Emplodermani ART-nya juga naik. Diagramnya saya pinggirkan terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini saya akan menghitung Gaussian korelasinya untuk sampel disimbolkan dengan R. Di sini saya menggunakan cara formula yaitu sama dengan Corel. Kalau kita ingin mengetahui penjelasannya, kita bisa menekan ini. Untuk array 1 dan array 2 boleh yang ini atau sebelahnya. Nah, untuk Gaussian korelasinya antara variabel HIV/AIDS ditemukan dengan Emplodermani ART-nya adalah 0,625981402. Jadi sesuai bahwa korelasinya adalah positif. Cara lain untuk menghitung Gaussian korelasi bisa menggunakan tools data analysis. Lalu kita scroll, pilih correlation, klik OK. Lalu kita input ringnya. Untuk labels kita klik karena judulnya saya blok. Columns kita klik karena datanya dikelompokkan berdasarkan columns. Untuk output ringnya kita bisa pilih mau ditempatkan di mana saja. Saya pilih di H lalu klik OK. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya cara lain untuk menghitung Gaussian korelasi adalah dengan membagi covariance dengan standar deviasi dari masing-masing variabelnya. Jadi kalau kita mengetahui covariance dan juga standar deviasi dari masing-masing variabelnya, kita juga bisa menghitung Gaussian korelasinya. Di sini terlebih dahulu saya menghitung standar deviasinya. Formulanya sama dengan STD, yang S ini atau sampel, lalu blok bagian HIV/AIDS ditemukan, kemudian saya copy ke kanan untuk mendapatkan standar deviasi Emplodermani ART-nya. Setelah itu saya menghitung covariance, formulanya covariance S, untuk array 1 dan 2-nya bebas mau yang mana. Lalu kita menghitung Gaussian korelasi R sama dengan covariance dibagi standar deviasi dari variabel HIV/AIDS ditemukan dan juga deviasi dari Emplodermani ART. Kurung tutup, enter. Hasilnya sama dengan yang tadi. Sejauh ini kita bisa memahami hubungan antara Gaussian korelasi dengan covariance. Di sini saya sudah membahas 3 cara menghitung korelasi. Jika kita tidak hanya menghitung Gaussian korelasi, juga ingin melakukan analisis regresi sederhana melibatkan hanya satu variabel bebas, kita juga bisa mendapatkan nilai Gaussian korelasinya dari output analisis regresi. Output analisis regresi sederhana yang caranya kita tetap menggunakan tools analysis. Kita pilih di sini regression. Untuk variabel Y dan X kita harus menentukan yang mana. Kita tidak boleh membolak-balik, semisal Y HIV/AIDS ditemukan yang artinya variabel terikat dan X Emplodermani ART. Lalu label diklik karena saya blok. Kemudian output tempat hasilnya di sheet yang sama lalu klik OK. Jadi seperti ini output dari regresi sederhana, di mana Gaussian korelasinya
multiply R sama dengan yang tadi 0,625981402. Nilai coefficient korelasi juga bisa kita hitung dengan menggunakan R square atau R kuadrat. Jadi R sama dengan SQRT buka kurung R square, ya hasilnya sama. Selanjutnya menguji signifikasi dari coefficient korelasi yang tadi kita hitung dengan menggunakan uji T. Untuk menguji hipotesis kita tentukan dulu hipotesisnya. H0-nya adalah korelasi sama dengan 0. Coefficient korelasi populasi disimbolkan dengan rho sama dengan 0. Kemudian hipotesis satunya korelasi tidak sama 0. Kemudian kita hitung T hitungnya sama dengan R kali akar SQRT lalu N kurang 2N. 2N-nya ada 34, jadi 32 dibagi buka kurung 1 kurang R kuadrat 2 kurung tutup. Selanjutnya kita membandingkan antara T hitung dengan T tabel. T tabelnya formula sama dengan T inverse tutil, masukkan probability-nya. Saya memakai 0,05 titik koma 32 enter. Selanjutnya kita menggunakan metode p-value sama dengan T distutil lalu masukkan T hitung titik koma 32. Untuk kesimpulan, H0 ditolak karena T hitung lebih besar dari T tabel dan p-value lebih kecil dari 0,05. Sekian video yang bisa saya tampilkan pada laporan EAS Project Statistika Bisnis saya yang berjudul Analisis Kasus Penyebaran HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual atau PIMS. Triwulan 2, tinjau data provinsi di Indonesia periode Januari-Juni 2022. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.